Selamat sore anak-anak, kita segera mulai ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Kita persiapkan kehidupan kita, hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita pujikan lagu Segala Puji Hormat juga Syukur. Sekali lagi ya, sama-sama bangkit berdiri semua ya, kita nyanyi sungguh-sungguh. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti Om untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kami bisa beribadah, melayani Tuhan. Kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Ampuni segala dosa, kenakalan kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Engkau hadir, menjamah, menolong kami, mengubahkan kami sampai sempurna. Terima kasih Tuhan, kuasa iblis setan yang mau mengganggu lewat roh ngantuk, main-main, keras hati, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Kita nyanyikan lagu Kau Penolongku, Ku Kejar Cita-Citaku. Kita bersuka cita ya anak-anak ya sambil bertepuk tangan. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku. Karena Dia penolongku, ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku. Karena Dia penolong. Sekali lagi ya, ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Anak-anak harus sungguh-sungguh ya mengejar cita-cita. Ada yang mau jadi dokter, apalagi mau jadi pilot, mau jadi YouTuber, mau jadi apa lagi. Banyak cita-cita ya yang bagus ya. Tapi jangan lupa kita harus juga beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan yang menolong kita mencapai apa yang anak-anak cita-citakan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Masa Depan Sungguh Ada. Kita bertepuk tangan ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan
lagi ya dari atas ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dari hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi kur ya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dari hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman anak-anak ibadah kita sekolah minggu secara onsite di gereja sesuai jam masing-masing ya. Di Surabaya jam 9.15 pagi, Medan 9.15 pagi, di Malang jam 10 pagi, dan di Jakarta jam 4 sore. Nah, untuk anak-anak yang berhalangan bisa mengikuti ibadah online seperti ini ya, setiap hari Minggu sore jam 4 sore. Tapi khusus untuk anak-anak yang berhalangan, mungkin berpergian, ada kegiatan di sekolah, atau karena sakit, atau karena ikut orang tua berpergian. Nah, itu anak-anak bisa mengikuti ibadah secara online ya, jam 4 sore. Kemudian setiap kali beribadah anak-anak berpakaian rapi ya, seperti ibadah di gereja. Jangan lupa siapkan Alkitab, alat tulis untuk yang bisa membaca dan menulis. Oh iya, untung lupa ya. Juga buat anak-anak yang tergembala jarak jauh ya secara online. Nah, itu ibadahnya setiap Minggu sore jam 4 sore karena tinggal di luar kota, tinggal di luar pulau. Nah, itu mengikuti ibadah sekolah minggu secara online tergembala jarak jauh. Kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube atau ada tugas sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KIZYINP. Kemudian anak-anak yang ikut ibadah orang tua setiap Selasa, hari Kamis, Sabtu, Minggu tidak boleh mengganggu ibadah ya. Anak-anak boleh duduk dekat orang tua, tetapi tidak boleh mengganggu ibadah. Nah, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Apa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenal, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Apa aja ku mengerti tentang isi hatimu. Kita berdoa.
anak-anak berdoa dalam hati, tundukkan kepala lipat tangan untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi Om Untung yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya merupakan isi hati Tuhan untuk menolong anak-anak-Mu, terutama mengubahkan anak-anak-Mu sampai sempurna. Juga urapi kami semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa mengerti, melakukan firman, sampai melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bisa mengalami kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau masih ada kuasa kegelapan, iblis setan yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, bersatu hati kami mengusirkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah bisa membaca menulis, bisa menyiapkan buku catatannya ya, bisa menyiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan sore hari ini judulnya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kita membaca dari Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 17, cerita mengenai Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kita membaca ya, Lukas 7 ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, puji Tuhan. Kota Nain. Nain ini artinya padang rumput atau tempat yang indah atau tempat yang menyenangkan. Jadi kota Nain, Nain ini artinya padang rumput, tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Sekarang artinya menunjuk penggembalaan, ibadah, pelayanan kita. Nah tadi ceritanya di pintu gerbang kota Nain, terjadi pertemuan antara rombongan Yesus dan murid-murid yang akan masuk ke kota Nain dan siapa tadi? Rombongan ibu janda yang anaknya mati ya. Mau kemana mereka? Keluar dari kota Nain kemana? Ke kuburan. Nah, pintu gerbang ini menunjuk pada hati nurani kita. Hati nurani kita ini yang menentukan arah perjalanan hidup kita. Kalau hati nurani kita tidak taat, tidak baik, maka cepat atau lambat pasti keluar dari Nain, keluar dari penggembalaan, sehingga mengalami kematian ya, mengalami kematian. Tadi pergi ke kuburan ya, kalau orang mati dikubur ya, dikubur di kuburan. Nah, apa artinya mati ini ya? Kalau secara rohani, mati artinya apa? Tidak aktif lagi dalam perkara rohani. Orang mati kan tidak bisa gerak ya, tidak bisa apa-apa ya. Nah mungkin malas ke gereja, malas mau berdoa, malas mau baca firman, tidak setia lagi sampai tidak mau lagi beribadah, melayani Tuhan. Ini artinya mati secara rohani. Karena apa? Karena hati nuraninya tidak baik, tidak taat. Kemudian mati rohani ini apa lagi? Berbuat dosa. Apa saja yang mungkin berdusta, mencuri,
nakal, suka mengganggu teman dan sebagainya. Ini berarti sudah mati rohani. Tetapi mati di sini juga bisa berarti secara jasmani apa? Gagal, mungkin sekolahnya gagal, cita-citanya gagal, tidak ada harapan. Kemudian mustahil kalau sudah mati sudah tidak bisa apa-apa lagi ya, kemustahilan sampai kebinasaan. Nah, bagaimana ya Om supaya kita semua bisa memperoleh hati nurani yang baik, hati nurani yang taat, karena manusia cenderung apa hati nuraninya? Cenderung tidak baik, cenderung berbuat dosa. Kita baca ya, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan air ya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, bukan mandi ya. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, bagaimana manusia berdosa ini yang tidak taat, yang hati nuraninya jahat, bisa mempunyai hati nurani yang baik lewat baptisan air yang benar. Apa Om baptisan air itu Om? Tadi dikatakan baptisan air beda ya dengan mandi ya. Kalau mandi kita membersihkan kotoran yang jasmani, mungkin habis main seharian, berpergian seharian, kotor, kena debu dan lain-lain. Nah kita perlu mandi. Nah tapi kalau baptisan air ini apa? Untuk memohonkan hati nurani yang baik. Baptisan air ini adalah kalau orang yang sudah percaya Yesus dan sudah bertobat, mati terhadap dosa harus dikuburkan dalam baptisan air bersama Yesus. Kemudian bangkit atau keluar dari air untuk mendapatkan hidup baru, hidup surgawi. Nah ini hidup yang memiliki hati nurani yang baik, yang taat dengar-dengaran. Nah anak-anak yang sudah berumur 12 tahun ke atas, kemudian digerakkan Tuhan untuk lahir baru, bisa masuk baptisan air yang benar ya, nanti diumumkan di gereja kapan ada waktunya baptisan air. Anak-anak yang sudah berumur 12 tahun dan digerakkan oleh firman bisa mendaftarkan untuk ikut baptisan air. Syaratnya apa? Banyak dengar firman ya, nanti Tuhan yang menggerakkan kita kalau sudah mau lepas dari hidup yang lama, mati terhadap dosa, itu bisa masuk baptisan air yang benar. Hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah hidup baru, memiliki hati nurani yang baik. Kalau hati nurani kita baik, taat, nah kita bisa senang berada di penggembalaan, menikmati penggembalaan, senang beribadah, melayani Tuhan. Nah, di dalam penggembalaan kita bisa menerima uluran tangan kasih Tuhan, jamahan tangan belas kasih Tuhan yang sanggup membangkitkan apa yang sudah mati. Seperti anak muda tadi ya, yang sudah mau keluar dari Nain tapi karena bertemu Yesus, karena Tuhan Yesus berbelas kasihan bisa dibangkitkan. Nah bagian terakhir hasilnya kalau kita mau tergembala sungguh-sungguh, mendengar firman sungguh-sungguh sampai taat dengar-dengaran, kita mengalami jamahan tangan belas kasih Tuhan, hasilnya apa? Yang pertama tadi mati jadi hidup. Nah ini artinya apa? Tangan belas kasih Tuhan sanggup memelihara, melindungi, memelihara hidup kita. Mungkin orang tua terbatas, apalagi kita anak-anak masih kecil terbatas. Nah tapi tangan Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Yang kedua, mati jadi hidup nih artinya mustahil ya. Di dunia ini tidak ada atau tidak bisa ya orang mati terus dihidupkan lagi, dokter pun tidak bisa ya. Ini menunjukkan mustahilan, tetapi Tuhan Yesus mampu. Tangan belas kasih Tuhan sanggup menghapus kemustahilan, menolong segala masalah yang mustahil dalam hidup kita, memberikan masa depan yang indah asal kita mau sungguh-sungguh tergembala, beribadah, melayani Tuhan. Yang terakhir, mati jadi hidup nih artinya pembaharuan. Nah, kita mengalami tangan belas kasih Tuhan sanggup membaharui hidup kita sedikit demi sedikit. Anak-anak mungkin yang dulu mungkin suka marah-marah, nah setelah beribadah melayani Tuhan, mendengar firman Tuhan, diubahkan menjadi ramah. Kemudian yang dulu mungkin suka bohong, suka berdusta kalau ditanya orang tua, nah sekarang mulai belajar jujur, bisa mengaku dosa, bisa mengatakan apa adanya.
Kemudian yang dulu mungkin masih malas-malasan, malas belajar, malas ke sekolah, malas ke gereja. Nah Tuhan sedikit demi sedikit Tuhan ubahkan menjadi apa? Menjadi rajin, menjadi setia sungguh-sungguh beribadah. Nah sampai ke ubahan yang terakhir nanti, kalau Tuhan datang kedua kali, kita diubahkan sempurna sama mulia dengan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Nah demikian firman Tuhan. Lewat pelajaran cerita Yesus membangkitkan anak muda di Nain tadi, kita mau belajar sungguh-sungguh, kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa memiliki hati nurani yang baik, bisa suka beribadah melayani Tuhan, maka tangan belas kasih Tuhan sanggup menjamah kehidupan kita. Apa? Membangkitkan yang sudah mati tadi, memelihara, menolong, memberi masa depan yang indah, sampai mengubahkan kita sampai sempurna. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, anak-anak bagi berdiri semua, kita akan berdoa ya. Anak-anak berdoa dalam hati, lipat tangan tutup mata untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami bisa mengingat firman-Mu, mengerti firman-Mu, percaya kepada firman-Mu sampai melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami bisa menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran. Maka kami bisa mengalami kuasa Tuhan, menolong kehidupan kami, menyelesaikan semua masalah kami, menyembuhkan kami, sampai menyempurnakan kami. Teman-teman kami yang sakit, yang tidak hadir, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berpergian, Tuhan jaga lindungi. Yang malas, Tuhan gerakkan kembali supaya minggu depan boleh beribadah kembali bersama kami. Berkati kedua orang tua kami, yang mendidik membesarkan kami, terutama Tuhan menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan sertai kami. Di sekolah Tuhan beri hikmat, memuliakan nama Tuhan di pergaulan, juga Tuhan tolong kami bisa hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan jaga lindungi. Yang berulang tahun juga Tuhan berikan perpanjangan umur, kesehatan, berkat-berkat jasmani dan rohani dari surga. Terima kasih, kami sudah beribadah, kiranya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, anak-anak, Tuhan memberkati.